Shalom saudara-saudari, nama saya Trotibu. Ya, saya dari Sabah. Ya, saya percaya juga banyak orang tahu juga Sabah mana tempatnya dan inilah gunung yang paling famous kami di Sabah. Ya, kalau ada peluang boleh datang ke Sabah dan juga kami ada masjid yang terkenal. Ini masjid atas air mereka bilang, oke. Nah, ada tempat tengok sunset pun famous juga. Oke. Nah, inilah Sabah-Sabah yang cantik-cantik. Kamu tahu Kak, di Sabah ini tempat cantik-cantik, tapi ada juga yang segolongan orang yang hidup di Sabah dan mereka tanpa dokumen ataupun identiti. Nah, jadi Rainbow of Hope ini nama NGO kami. Kami ada memberikan ini golongan community pendidikan dan juga macam kemahiran, oke, training kemahiran. Ada juga membagi beras, makanan untuk orang keluarga yang keperluan. Nah, oke, ini NGO kami. Oke, nah saya mau tanya, kamu pernah jumpa Yesus kah? Kita ada yang tahu Kak, macam mana muka Yesus yang betul, yang betul-betul muka dia. Sebab dari dulu sampai sekarang banyak yang pelukiskan, lukis muka Yesus, macam-macam gaya, macam-macam muka pun ada. Nah, jadi mungkin dalam imajinasi kita kan mungkin Yesus begini kan muka dia ada misai, lepas tu biru mata, begitu. Handsome kan. Nah, kamu tahu Kak, di negara-negara lain macam Afrika kah, Korea kah, Cina kah, mereka sebab mereka tidak pernah jumpa Yesus, mereka hanya dari Alkitab saja ataupun hanya dari orang bercakap, orang sharing, kongsi macam mana Yesus membantu kita, selamatkan kita. Jadi mereka dengan imajinasi, orang melukis wajah Yesus. Nah, jadi kita tekah. Nah, ini orang mana yang lukis wajah Yesus? Nah, mungkin tidak banyak yang tahu sudah kan. Oke, ini muka macam orang Indian. Oke, Indian. Nah, mereka ini muka dorang lukis itu mata sama muka Yesus kan macam terang, bersinar. Oke, ini dalam imajinasi orang Indian, mereka fikir Tuhan Yesus begitu muka dia, wajahnya. Oke, nah ini mungkin tahu juga kan. Oke, ini macam orang Afrika. Ya, orang Afrika mereka dengan imajinasi mereka yang kenal siapa itu Yesus, mereka lukis keluar. Nah, jadi ini untuk orang Afrika dia mata Yesus macam terang, oke? Terang sangat, oke? Nah, lepas tu ini 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 muka Yesus juga. Oke, tapi dalam bangsa Suluk atau Bajau lah. Oke, orang Filipin. Ini baju tradisi orang Filipin. Nah, di ini tradisi ini kan orang Filipin mereka kebanyakan di atas air lah. Ya, mereka hidup di atas air, ada bajau, ada suluk. Nah, mungkin kita tidak banyak yang tidak kenal lah bangsa-bangsa kan. Tapi mereka ini dari Filipina. Oke, baju mereka cantik juga. Oke. Nah, jadi dalam mata mereka, dalam imajinasi mereka, nah mereka fikir ini Yesus lah, bukan Yesus. Oke. Nah, kebanyakan kami orang Sabah sebagai Kristen lah, oke. Nah, kami panggil mereka ini orang Filipin, jiran kita, our neighbor. Ya, kenapa panggil jiran kita leh? Sebab uh, dekat, sangat dekat, oke. Nah, tapi kebanyakan kalau bukan Kristen kan orang Sabah lah di sini kan banyak yang sangat anti dorang lah.
sangat geram. Kenapa mereka datang illegal? Banyak cakap lah. Oke. Nah, mari kita tengok. Kalau Filipin pergi Sabah, dekat saja. Filipin pergi Sabah. Naik bot saja. Oke. Tambah lagi, nah kalau Sabah kan di atas sama di pinggir sini. Filipin di sini, nah dia naik boat sampai ke Sempurna. Sempurna itu, oh yo cantik betul. Tapi itulah banyak Filipin naik boat dari situ curi-curi masuk lah. Apa kasih duit saja lah, kasih duit itu ah, immigration. Nah, jadi kebanyakan curi-curi datang ke Sabah lah. Hmm. Nah, siapa mereka ini? Orang Filipin kenapa tiada IC, tiada identity card? Jadi mungkin ada orang yang pernah dengar, ada orang yang tidak pernah dengar. Nah, mereka ini bangsa Suluk, Bajau. Mereka kebanyakan ataupun hampir semua, mereka Muslim. Nah, jadi kenapa mereka datang ke Sabah? Macam banyak sudah itu orang. Sangat banyak di sini Sabah. Nah, inilah histori dari berbagai kajian lah di website. Nah, 70-an pada tahun 70-an mereka ada peperangan di Filipina. Jadi dorang dari Filipina masuk ke Sabah sinilah. Sebab lari kan dari peperangan. Jadi kebanyakan dorang Bajau dan Suluk sebab dibawa Filipin bawa. Okay. Nah, jadi masa tu 72 begitulah tahunnya. 72 ada banyak pelarian dari Filipin masuk ke Sabah. Nah, kebanyakan dorang ini kan masuk ke Sabah, lepas tu bergenerasi mungkin sampai sekarang ada 3 hingga 4 generasi sudah. Jadi kita boleh bayangkan berapa banyak sudah dorang. Jadi masa sekarang ini kebanyakan dorang punya cucu, anak-anak cucu, kebanyakan lahir di rumah. Jadi kebanyakan lahir di sini tiada dokumen, tiada IC, tiada identity card. Jadi apa boleh dorang buat? Mereka cuma boleh cari kerja, macam kerja buat bangunan, kerja cuci piring, kerja bersih rumah, begitu. Nah, jadi mereka kebanyakan tahu suluk lah ataupun bajau lah. Okay. Itulah banyak budak-budak sampai sekarang ataupun banyak remaja juga lah. Kebanyakan tiada pendidikan. Ya, kebanyakan kalau macam dari kecil dia tiada pernah pergi sekolah. Nah, jadi besar sudah dia tidak tahu apa itu. Pencuri itu tidak bagus ataupun uh, merampas atau merompak tidak bagus. Orang tidak tahu, mereka tidak tahu. Mereka tahu mau duit, mau duit untuk hidup saja. Jadi NGO kami buat apa? Kami membagi pendidikan untuk anak-anak yang tiada dokumen, yang tiada identity card lah. Okey. Nah, di sini kami biasalah begitu. Kami masuk satu kampung, kami akan pakai itu rumah dan rumah itu ibu bapa budak murid. Okey. Jadi kami pakai tempat mereka dan mengadakan kelas di sanalah. Okey. Nah, inilah kelas kami, mungkin ada 20 lebih kah. Murid lah. Kami pakai balkoni mereka sejatuh. Sempit tapi mereka sangat suka belajar. Okey. Nah, di ini tempat kampung lain lagi, tapi ini dekat sungai besar. Jadi mereka selalu datang sekolah belajar. Nah, mereka mau naik bot ataupun limpas itu jambatan. Tapi bahaya jugalah sebab kadang-kadang ada buaya, kadang-kadang ada polis, mereka mau lari begitu. Jadi ini jambatan mereka boleh buka ini.
Ini kayu boleh buka sebab waktu malam sudah tiada orang keluar. Nah, mereka ambil itu, buka itu kayu supaya tiada polis masuk. Inilah cara mereka hidup. Oke. Nah, ini juga lain kampung punya budak. Nah, di sini puji Tuhan sebab ada satu cikgu yang di sini. Cikgu mereka itu nenek mereka juga. Ya, jadi ini nenek ini cikgu. Ya, dia ada 10 anak dan hampir 30 cucu. Ya, ini cucu saja. Sudah 20 lebih. Jadi puji Tuhan sebab inilah peluang untuk mengadakan penginjilan di sini. Nah, oke. Ini juga kelas kami yang di pulau. Oke, mau naik boat punya, mau pakai life jacket punya. Tapi cantik. Kalau pergi mengajar cantik. Ya, sebab pulau ini sangat cantik. Cantik pas. Oke. Nah, jadi kalau di sini kelas kami selalu itu murid mau datangkan, jadi mereka akan ada masing-masing ada satu papan kecil, lepas tu mereka kayak macam kayak itu, pergi sekolah belajar. Oke, sangat semangat Hmm. Ya, inilah kelas mereka walaupun kecil, tapi mereka sangat fokus belajar. Ya, sangat ingin mau belajar. Sebab mereka tahu ilmu akan membantu mereka ada kehidupan yang lebih baik, lebih bagus. Okay? Nah, ini kelas kami sebenarnya sudah 50 budak di sini belajar. Tapi sedihnya sebab kerajaan sudah buka lah, sudah roboh ini semua rumah-rumah. Jadi masa tu kena roboh, saya pergi melawat lah. Saya rasa sedih sebab itu budak ini dua murid ini. Mereka datang tanya saya, "Cikgu, bila lagi kita boleh belajar?" Saya cakap, "Kau punya rumah sudah kena roboh, kelas pun kena roboh sudah. Kau mau belajar lagi?" "Iya, cikgu, kami mau belajar." Wow, saya macam mau menangis sudah. Sebab saya tengok belakang, rumah dia sudah kena buka. Dia sudah tempat tinggal. Tapi apa yang dia fikir? Dia fikir mau belajar. Nah, kita nampak, mereka pun jelas tahu ilmu akan membantu mereka ada kehidupan yang lebih baik. Jadi mereka kalau belajar sangat rajin itu, sangat rajin. Nah, kami ada juga membagi kebajikan macam makanan-makanan. Ini dari pandemik masa tu, pandemik COVID masa tu lah. Ya, banyak yang tiada income kan, tiada boleh pergi luar kerja, jadi mereka hanya boleh di kampung saja. Tiada income, tiada makanan. Jadi masa yang susah itu, terima kasih Tuhan sebab Tuhan yang membagi banyak kawan-kawan lah, bos-bos lah. Ya, mereka sumbang untuk beli makanan untuk yang di kampung-kampung. Jadi ada bagus juga lah, ada beras, ada telur, ya ada makanan. Nah, ini budak kami, murid kami yang pintar ini. Sekarang sudah pergi luar kerja sudah. Ah, ini tepung susu ada juga orang donation lah. Nah, kami ada juga masa tu membagi beras, makanan untuk tempat inilah. Tempat ini dia tempat sampah yang kumpul seluruh kota Kinabalu punya, city punya sampah di sini. Jadi dulu saya tidak tahu ada orang tinggal di sini. Lepas itu baru saya tahu, oh, ada pula 100 lebih family ya tinggal di sini. Jadi masa itu kami sangat terkejut. Ada pula orang yang tinggal di sini. Di sini masak, di sini tidur, di sebelah sampah-sampah. Tapi bagi yang budak begini, dorang mereka tidak pernah fikir, ayah hidup saya kotor begini. Tidak. Mereka hanya tahu, oh, ini tempat saya. Oh, inilah rumah saya.
Nah, tapi sedihnya sampai sekarang itu gate sudah tutup lah. Kami tidak boleh masuk sudah. Sebab kami planning mau mengadakan kelas di dalam, tapi kerajaan sudah tutup lah itu tempat. Jadi kami tidak dapat masuk lah. Kami ada provide itu perubatan juga lah, macam keperluan lah. Sebab uh, ya kalau tiada dokumen ataupun tiada identity card, kalau pergi hospital, biasanya daftar satu orang mau RM ringgit lah, ringgit 120. Jadi sangat mahal untuk mereka lah. Daftar sejak belum pasti lagi kalau ah, kalau masuk ward, lain lagi cerita. Lain lagi harga, lagi mahal. Jadi ada satu hari itu murid, mama dia call saya, dia cakap, Cikgu, anak saya macam lemas sudah, macam tiada ketawa-ketawa, nangis saja. Lepas tu tidak pandai buka mata sudah. Nah, saya cepat-cepat bawa dia pergi tengok klinik di klinik dululah sebab klinik murah kan. Tapi di klinik itu doktor dia cakap, tidak boleh, ini budak macam lain sudah muka dia. Nah, cepat-cepat bawa pergi hospital. Saya tengok, ya kan itu muka baby sudah grey color. Sudah kelabu warna dia. Macam tiada oksigen sudahlah. Jadi saya cepat-cepat pergi hospital. Nah, sampai di emergency, terus kena hantar pergi zon merah sudah. Nah, zon merah tu critical sudahlah. Jadi masa itu doktor dia cakap, oi, ini budak kalau lambat sikit, nah tiada sudah nyawanya. Terus saya cakap, oh, okey, okey. Nah, syukur puji Tuhan. Tapi masuk, itu doktor dia tengok kan, dia mau pasang itu mesin. Tapi dia tengok, ibu, kau mana IC kamu? Mana identity card kamu? Tiada identity card dokumen pun tiada kah? Jadi itu ibu pun begitu. Nah, dia call saya. Cikgu, itu doktor minta dokumen, saya tiada macam mana. Jadi saya masuk, saya nampak itu doktor. Dia begini. Kenapa tiada dokumen? Kenapa tiada IC? Begitu. Jadi masa tu saya cakap, doktor, saya akan bayar. Jangan cerita tentang IC dulu. Cerita tentang dokumen. Ini budak sudah begini. Jangan lagi cerita begitu. Saya yang bayar. Jadi saya cakap dia terus masuk mesin. Nah, kita boleh bayangkan golongan ini mereka selalu menghadapi pandangan apa di kehidupan selalu. Ya, jadi masa tu doktor sudah kasih masuk dia dan doktor cakap sama saya, Cikgu, dia tahu saya cikgu NGO kan. Dia cakap, Cikgu, ini mungkin mau masuk ward mau bayar 2.800 ringgit. Saya pun fikir, saya call director saya, NGO kami punya head lah. Jadi itu head, dia cakap, okey, kasih masuk sejak. Yang penting itu anak selamat. Jadi saya kasih tahu itu ibu, saya cakap, kamu tenang saja, kamu jaga bagus-bagus anak kamu. Itu saja. Jangan banyak fikir. Nah, masa itu ibu dia cakap, Cikgu, janganlah, baliklah. Biarlah anak saya begitu saja. Itu 2.000 saya tidak sanggup bayar. Ya, saya bilang, mana boleh begitu. Nah, jadi saya kasih tahu dia, kau kasih masuk saja anak kamu, kami yang bayar. Kau jangan fikir banyak. Nah, pada malam itu, saya bawa itu ibu. Saya cakap, Ibu, kau mau berdoa kah? Iya, cikgu, saya mau doa. Ya, kita doalah. Kau percaya Isa akan selamatkan anak kamu. Iya. Dia cakap, iya, cikgu, saya percaya. Nah, jadi waktu itu saya doalah. Saya bawa itu ibu doa. Nah, lepas tu besok petang, bukan, tengah hari begitu. Di itu ibu call saya, Cikgu, baliklah cikgu. Sudah bagus kah itu? Kau jangan cepat-cepat balik. Yang penting itu anak bagus. Baik, sembuh.
Nah, itu ibu dia cakap apa? Dia cakap, tidak cikgu, itu dokter cakap bersih sudah dia punya paru-paru. Wah, syukur puji Tuhan. Nah, jadi masa tu, ah, itu ibu dia bercakap kata yang pertama. Dia cakap apa? Bukan cakap, cikgu doa kamu hebat. Bukan. Dia cakap, cikgu, Tuhan betul-betul hebat. Betul-betul hebat. Betul-betul benar. Nah, waktu itu saya sangat tersentuh. Sebab kami melayani golongan begini, tujuan apa? Tujuan bukan untuk kita sendiri, tapi tujuan untuk orang nampak Tuhan. Tuhan, ya. Jadi masa itu saya sangat bersyukur sebab waktu itu ibu dia nampak betapa baiknya Tuhan. Nah, lepas itu dia sudah keluar. Jadi sekarang itu ibu juga menerima Tuhan Yesus juga lah. Okay. Nah, kami ada juga provide ini perubatan. Ini semua dokter-dokter dari kerajaan juga, tapi mereka akan 1 tahun 1 kali datang merawat lah. Jadi syukur puji Tuhan lah, bukan Kristen tapi sudi untuk membuat rawatan di sini lah. Okay. Nah, kami ada uh, bagi training kemahiran semua itu. Nah, latih mereka membersih tandas supaya mereka nanti keluar besar sudah kan pergi kerja. Nah, adalah dia orang punya kemahiran. Kami ada juga belajar menjahit, menjahit buat itu ikat rambut dari kain sarung. Kami ada juga kasih ajar masak-masak atau buat kue. Ya, tengok itu budak-budak semua itu buat itu orang Cina punya kue. Jadi dorang kalau pergi restoran, nah pandai sudahlah buat. Okay. Kami ada juga belajar menyanyi choir. Okay. Dan inilah yang sebelum ini saya sharing untuk orang luar lah. Tapi ini saya mau sharing di dalam golongan Kristen nak, okay? Sebab ini NGO kami bukan saja buat kebajikan saja, tapi di bawah bahagian kebajikan basic kami base dari Injil. Jadi syukur puji Tuhan sebab Tuhan yang buka jalan baru kami dapat buat. Nah, tadi saya bilang yang satu kampung itu dia ada satu nenek ceguk juga dan dia ada 10 anak, hampir 30 cucu. Nah, inilah tempat dia belajar. Kami setiap minggu 1 kali ada belajar tentang firman Tuhan, tentang cerita-cerita Isa Al-Masih. Nah, kami lepas belajar ada juga makan-makan lumayan juga makanan kami. Ada mie goreng, ada kopi. Okay, mereka pun sangat enjoy lah. Yang penting ini mereka sejak belajar sudah berdoa. Nah, mereka ada 1 kali. Okay, 1 kali saya mengajarkan. Saya sampai ke kampung mereka dan mereka cepat-cepat lari. Dia cakap, ciku-ciku, ada cerita saya mau kasih tahu. Nah, mereka duduk, mereka kasih tahu saya, Cikgu, kamu tahukah semalam ada polis masuk. Ada polis mau tangkap kami. Nah, jadi masa itu semua orang tua sudah lari. Tinggal kami semua budak-budak saja. Nah, kami menangis, cikgu. Tapi kami ingat sudah mau berdoa. Cikgu sudah ajar doa. Nah, jadi masa tu mereka menangis-nangis mereka berdoa. Sebab ada sudah suara itu polis masuk kan. Dorang berdoa. Coba bayangkan itu ketakutan kan. Tapi dorang berdoa. Serah kepada Tuhan. Dan itu budak tu cakap, Cikgu kau tahukah Tuhan betul-betul dengar doa kami. Dia kasih tutup itu mata polis. Mereka cakap. Nah, jadi last-last dia kena yang tangkap lah budak-budak. Nah, saya selalu fikirkan setiap kali saya sharing itu cerita Isa, macam mana Isa tolong, itu macam cuma pengetahuan mereka.
Tapi waktu mereka betul-betul dalam cabaran, mereka sendiri yang bikin mengalami bagaimana pertolongan Tuhan. Nah, jadi mereka sendiri pun tahu betul-betul paham macam mana Tuhan tolong mereka, macam mana Tuhan sayang mereka. Jadi saya sangat bersyukurlah sebab ini bukan kerja saya cuma mesin untuk sampaikan message. Tapi betul-betul kerja itu adalah Tuhan. Tuhan sendiri yang kerja di dalam hati mereka, bagi mereka mengalami kasih sayang dari Tuhan. Tapi sedihnya sekarang mereka punya kelas yang tadi itu kan cantik kan, kira cantik juga lah. Tapi sekarang kena roboh segala. Ya, sekarang sebab kerajaan mereka mau halau mereka. Jadi cara mereka halau itu, dorang pergi roboh dorang punya rumah. Okay. Mereka punya rumah kena roboh. Tengok tong-tong yang tangki yang isi air tu kena tabalik, kena bocor, kena lubang. Banyaklah kena rosak sudahlah. Tapi inilah kami tidak dapat buat apa-apa sebab memang illegal kan. Jadi kami hanya boleh buat apa? Hantar makanan, hantar minuman, bagi mereka semangat terus berdoa. Walaupun keadaan begini kan susah kan, tapi budak-budak masih lagi setiap hari senyum-senyum, hai cikgu. Walaupun mereka punya rumah begitu, tapi mereka macam tetap ada harapan. Mereka tahu, mereka punya harapan dari Allah, dari Isa Al-Masih. Ha. Jadi syukur puji Tuhan sebab bukan sejak budak-budak tapi orang tua juga sendiri mengalami macam mana Tuhan tolong mereka. Nah, jadi waktu ini ibu dia baru saja melahir ini baby fresh ini masih fresh lagi. Nah, jadi uh, dia call saya, "Cikgu, datanglah doa untuk berkat anak saya." Saya fikir ini bukan selalu panggil imam kah yang doa? Tapi dia call saya. Nah, saya pun pergilah. Saya doa, saya doa untuk baby dia. Nah, berkat dia, dia cakap, cikgu biasa imam kasih anu tu kan, kasih nama baby saya. Oh, oh ya kak. Tidak apa. Oke, kamu ikut saja. Kamu mau kasih nama apa? Kita kasih nama saja. Nah, syukur puji Tuhan saya sudah menjadi imam sudah. Nah, inilah kerja Tuhan sebab kita cuma sampaikan itu message. Mereka pun sendiri pun tahu, oh Isa Al-Masih adalah Tuhan yang selamatkan kita semua. Nah, jadi dia pun salah satu ibu-ibu lah ikut persekutuan ibu-ibu lah. Ini juga lain kampung, mereka juga selalu tanya, cikgu, bila persekutuan ibu-ibu? Nah, kami ada buat kuih, ada belajar urut. Nah, selalu kita melalui aktiviti-aktiviti ini, kami sharing itu apa kesaksian yang kami sudah alami begitu. Ya, kami selalu sharing juga lah ada nyanyian kerohanian lah, lagu rohani. Oke, jadi puji Tuhan lah sebab ini semua kerja Tuhan bukan kerja kami saja. Oke, nah sini ada satu firman Tuhan yang selalu bagi semangat untuk kami. Dengan perantarannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Nah, saudara-saudari, kita sudah menerima kasih karunia dari Tuhan. Kita menerima keselamatan dari Tuhan. Hadiah yang begitu baik. Jadi kita janganlah tunggu masa, tunggu Tuhan datang saja. Kita jangan ambil tu pasport.
tunggu sampai naik ke surga. Jangan, sebab kita ada tanggung jawab untuk memberitahu semua bangsa betapa baiknya Tuhan. Saudara-saudari, semoga Tuhan menolong kita semua, memberikan kita semua kebijaksanaan untuk menjadi terang di dunia ini. Nah, sini ada satu pelukis, semoga menghiburkan kita, supaya kita tahu Tuhan membagi kita hadiah yang besar. Oke, yang besar ini ya. Hidup yang kekal, yang baik. Nah, ini harapan kan. Kita jangan satu orang makan habis. Tapi ini hadiah kita mau share, mau kongsi dengan dunia ini. Orang-orang yang selalu dipinggir oleh sosial. Seorang yang keperluan di dunia ini. Ya, saudara-saudari, semoga kita selalu rajin untuk kongsi kasih dari Tuhan. Macam mana kita bukan saja di gereja buat tapi kita di dalam kita punya kehidupan, dalam kerja kita, sekolah kita, dan juga melalui pelayanan kita, mereka akan nampak wajah Yesus. Nah, seperti yang permulaan itu, saya tanyakan macam mana itu berbagai negara lukis wajah Yesus kan. Nah, semoga juga tempat kita masing-masing mereka akan nampak kasih sayang dari Yesus melalui hidupan kita. Amin. Terima kasih semua.